Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Kolbi dengan NRP 50252111049. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Konvolusional Neural Network untuk klasifikasi penyakit kulit berbasis citra menggunakan MobileNet versi 2. Untuk outline-nya yaitu ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Latar belakang. Penyakit kulit masih sering dijumpai di masyarakat dan memerlukan identifikasi awal yang tepat untuk mendukung penanganan selanjutnya. Perkembangan teknologi pengolahan citra, kecerdasan buatan, serta ketersediaan kamera pada perangkat mobile membuka peluang pengembangan sistem klasifikasi penyakit kulit berbasis citra yang praktis dan mudah diakses. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah CNN dengan arsitektur MobileNet versi 2, karena bersifat ringan dan efisien sehingga sesuai untuk implementasi pada aplikasi mobile. Oleh karena itu, tugas akhir ini akan mengimplementasikan MobileNet versi 2 untuk klasifikasi penyakit kulit berbasis citra dan mengintegrasikannya dalam arsitektur client server menggunakan Fast API dan Flutter guna mendukung identifikasi awal penyakit kulit. Rumusan masalah ada dua, yaitu pertama, bagaimana penerapan metode CNN menggunakan MobileNet versi 2 untuk melakukan klasifikasi penyakit kulit berbasis citra. Dan yang kedua, bagaimana performa model MobileNet versi 2 dalam melakukan klasifikasi penyakit kulit berdasarkan metrik evaluasi yang digunakan. Kemudian batasan masalah ada 7, dataset yang digunakan berupa citra penyakit kulit dari Kaggle. Yang kedua, jumlah kelas penyakit dibatasi sesuai dataset yang digunakan. 3, metode yang digunakan adalah CNN dengan arsitektur MobileNet versi 2. Yang keempat, evaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan conversion matrix. Yang kelima, penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan diagnosis medis secara klinis, melainkan terbatas pada klasifikasi citra penyakit kulit. Yang keenam, model yang telah dilatih akan diimplementasikan menggunakan Fast API dan Flutter. Yang ketujuh, pengujian dan implementasi hanya dilakukan pada Android. Untuk metodologi, yaitu ada 5, di mana understanding dilakukan untuk memahami karakteristik dataset penyakit kulit. Kemudian data preprocessing meliputi resize, normalisasi, dan data augmentasi. Pada tahap model building akan dilakukan pelatihan CNN dengan arsitektur MobileNet menggunakan bobot relatif. Kemudian pada tahap model evaluasi akan dilakukan pengujian menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan conversion matrix. Dan terakhir, tahap development dilakukan dengan mengintegrasikan model ke dalam aplikasi menggunakan arsitektur client server. Untuk datasetnya ada 8 kelas, di mana terdiri dari 399 citra per kelas dengan total 3.192 citra. Seluruh kelas memiliki jumlah citra yang sama sehingga dataset seimbang. Kemudian hasil dan pembahasan. Untuk hasil MobileNet versi 2, berdasarkan klasifikasi reportnya, model MobileNet versi 2 mencapai akurasi keseluruhan 97,75%. Dan untuk model pembanding yang pertama, model ResNet 18 dengan akurasi keseluruhan 96,72%, serta model EfficientNet B0 dengan akurasi keseluruhan 97,54%. Kemudian untuk conversion matrix dari MobileNet versi 2, yang pertama, conversion matrix ini menunjukkan sebagian besar prediksi pada diagonal utama, menandakan performanya sangat baik pada seluruh kelas. Kelas karsinoma, norma, dan order terklasifikasi sempurna dengan 61 prediksi benar. Yang ketiga, kesalahan utama terjadi pada antara acne dan rosacea, yang dimana tercatat 2 citra acne diprediksi sebagai rosacea dan 2 citra rosacea diprediksi sebagai acne, yang mana mengindikasikan kemiripan karakteristik visual antar kedua kelas. Kemudian pada kelas eksema terdapat beberapa kesalahan kecil ke kelas lain yang memungkinkan disebabkan oleh variasi tekstur kulit, tingkat kemerahan kulit, serta
pencahayaan, dan kualitas citra. Yang terakhir, keseluruhan pola kesalahan didominasi oleh kelas-kelas yang memiliki kemiripan visual yang tinggi, sementara kelas lain menunjukkan stabilitas prediksi yang sangat baik. Kemudian untuk analisis perbandingan model MobileNet versi 2 dipilih sebagai model utama karena mampu memberikan keseimbangan terbaik antara kinerja dan efisiensi. Meskipun ResNet 18 dan EfficientNet V0 menghasilkan akurasi yang tinggi, model MobileNet versi 2 mencapai akurasi tertinggi sebesar 97,75% dengan arsitektur yang lebih ringan dan efisien, sehingga lebih sesuai untuk development client server. Untuk hasil aplikasi, di sini user mengambil foto atau memilih citra dari galeri, kemudian dikirim ke server menggunakan metode HTTP POST, lalu diproses oleh backend REST API yang menjalankan model MobileNet versi 2. Hasil prediksi dikembalikan ke aplikasi pelutar dalam format JSON dan ditampilkan berupa label kelas penyakit kulit beserta nilai confidence-nya. Pada contoh ini, citra diklasifikasikan sebagai keratosis dengan confidence 100%. Jika hasil prediksi di bawah 70%, sistem akan menampilkan pesan peringatan yaitu prediksi belum meyakinkan, ambil ulang foto. Jadi untuk kesimpulan yang pertama, tugas akhir atau penelitian ini berhasil mengimplementasikan CNN dengan MobileNet versi 2 untuk klasifikasi penyakit kulit berbasis citra pada 8 kelas. Model dilatih menggunakan preprocessing, data augmentasi, dan fine-tuning, serta diintegrasikan ke dalam arsitektur client server dengan REST API sebagai backend dan Flutter sebagai antarmuka aplikasi mobile, sehingga sistem mampu menerima citra dari pengguna dan menampilkan hasil klasifikasi pada perangkat mobile. Kemudian yang kedua, evaluasi performa menunjukkan hasil yang tinggi dan seimbang dengan akurasi keseluruhan 97,75%, presisi 97,76%, recall 97,75%, dan F1 score sebesar 97,74%. Kemudian di sini ada demo dari Swagger, yaitu di mana di sini menggunakan metode POST, kemudian di try out, terus dipilih citra dari komputer, kemudian di-execute, dan akan menghasilkan nilainya. Kemudian untuk demo pada aplikasi mobile-nya, di sini ada dua pilihan, yaitu ambil foto atau mengambil foto dari galeri. Kemudian di sini dipilih foto dari galeri dan akan dikeluarkan output, yaitu prediksinya kelas eczema dengan confidence 93,39%. Kemudian untuk percobaan kedua, kita mengambil lagi dari galeri. Kemudian di sini akan ditampilkan prediksi dengan kelas rosacea dengan confidence 76,29%. Sekian dari saya, terima kasih.